Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Lovenia Ramadanti dengan NIM 6670220006 kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan politik dan pemerintahan negara Jepang dengan Rusia sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Sistem pemerintahan Jepang. Jepang merupakan suatu negara kesatuan dengan sistem parlementer yang berbentuk monarki konstitusional, yakni dengan menggabungkan unsur monarki dengan pemerintahan konstitusional. Kepala negara di Jepang dipimpin oleh seorang kaisar dan kepala pemerintahan Jepang dijalankan oleh Perdana Menteri. Pemisahan kekuasaan di negara Jepang terdiri dari 3 badan pemerintahan, yakni Badan Legislatif yang terdiri dari Diet atau Parlemen Nasional Jepang yang merupakan badan tertinggi dari kekuasaan negara Jepang yang tugasnya itu untuk membuat undang-undang negara, atau Parlemen Jepang terdiri dari 2 kamar atau bikameral yang di dalamnya ada majelis rendah dengan total kursi sebanyak 480 kursi dan majelis tinggi sebanyak 242 kursi. Kekuasaan eksekutif terdiri dari menteri dan kabinetnya. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara Jepang dan melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh Diet, dan pada saat menjalankan kekuasaannya mereka bertanggung jawab terhadap Diet, sedangkan kekuasaan yudikatif itu terletak di Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, Pengadilan Sumir, Mahkamah Agung, dan 14 hakim lainnya yang semua anggotanya itu ditunjuk oleh kabinet. Yang kedua, sistem pemilu dan kepartaian. Yang dimana di Jepang itu yang berhak untuk ikut dalam pemilu hanyalah warga negara yang udah berumur 20 tahun. Sistem pemilu di Jepang dibagi menjadi 2, yakni sistem pemilihan bersifat nasional yang dimana anggota parlemen majelis tinggi maupun rendah dipilih secara nasional oleh seluruh rakyat Jepang, di mana setiap calon anggota dicalonkan oleh partai, baik itu melalui single seat, konstitusional maupun proportional representation. Yang kedua, pemilihan yang bersifat daerah. Jadi untuk memilih kepala pemerintah daerah dan anggota DPRD yang sistem pemilihannya diatur oleh tiap provinsi atau desa. Pemilihan ini berlangsung di bawah pengawasan Pusat Komite Administrasi Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu di Jepang. Diet atau anggota legislatif Jepang terdiri atas majelis tinggi dan majelis rendah yang masing-masing memiliki 242 kursi dan 480 kursi. Anggota majelis tinggi dipilih setiap 6 tahun sekali dan separuhnya diantaranya dipilih 3 tahun sekali, sedangkan untuk majelis rendah dipilih setiap 4 tahun sekali. Untuk pemilihan Perdana Menteri, rakyat Jepang tidak memilihnya secara langsung. Perdana Menteri itu dipilih oleh para anggota Diet. Kemudian sistem kepartaian. Jepang menjadi salah satu dari negara demokrasi parlemen di Asia yang memiliki sistem partai yang unik dengan sejarah panjang dan beragam. Diawali dari Partai Demokrat Liberal yang dominan hingga partai-partai minor yang memainkan peran penting. Landscape politik Jepang terus berubah. Peran dari partai politik di Jepang meliputi pembentukan kebijakan, penentuan arah politik, dan representasi masyarakat. Partai-partai politik juga aktif di tingkat lokal, memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat. Sejarah politik Jepang mencerminkan perkembangan partai-partai dari masa lalu hingga sekarang, termasuk adaptasi terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan politik global. Faktor-faktor seperti sistem pemilihan, aliansi politik, kebijakan publik, dan hubungan dengan lembaga pemerintahan lainnya juga mempengaruhi dinamika politik Jepang. Kemudian ada beberapa partai di Jepang yang mempengaruhi politik di Jepang. Yang pertama itu Partai Demokrat Jepang. Partai ini didirikan pada tahun 1996 oleh sekelompok politikus dari berbagai latar belakang, termasuk dari Partai Demokrat Liberal dan Partai Sosialis Jepang. Pada bulan April 1998, partai tersebut tergabung dengan fraksi partai dari Partai Front Baru untuk membentuk partai baru yang tetap mempertahankan nama DPJ.
Pada tahun 2003, Partai Liberal dipimpin oleh Ichiro Ozawa yang juga tergabung ke dalamnya. Setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 2009, Partai Demokrat Jepang mengambil alih kekuasaan dari Partai Demokrat Liberal yang telah lama menjadi partai dominan dan menguasai sebagian besar kursi di Dewan Perwakilan dan Dewan Penasihat. Namun, pada pemilihan umum di tahun 2012, Partai Demokrat Jepang kehilangan kekuasaan kepada Partai Liberal Jepang dan hanya berhasil mempertahankan 57 kursi di Dewan Perwakilan, sementara masih memiliki 88 kursi di Dewan Penasihat. Selama masa pemerintahannya, Partai Demokrat Jepang menghadapi berbagai konflik internal dan kesulitan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang mereka usulkan. Partai Demokrat Jepang menganut ideologi ultrasionalisme, demokrasi sosial, dan anti-militerisme. Mereka juga menjadi anggota dari Sosialis Internasional. Partai Demokrat Jepang telah dipimpin oleh beberapa tokoh penting, di antaranya yang pertama Mizuho, yang dimana pada saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Demokrat Jepang. Yang kedua Seiji, yang pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jepang. Partai Demokrat Jepang telah berkomitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi sosial dan memperjuangkan keadilan sosial di Jepang. Mereka juga mengadvokasi penolakan terhadap militerisme dan berupaya untuk memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara lain yang memiliki nilai-nilai demokrasi yang serupa. Yang kedua itu Partai Demokrat Liberal. Partai ini itu merupakan hasil turunan dari Partai Liberal Jepang, yang kini dikenal sebagai Partai Liberal Jepang atau Jiminto. Partai ini didirikan pada tanggal 22 Oktober 1955 dan dianggap sebagai partai liberal konservatif. Sebagai pewaris dari Partai Liberal Jepang yang sudah lama berdiri sejak tahun 1874, Partai Demokrat Liberal Jepang memiliki ideologi yang mencakup liberalisme dan konservatisme. Kemudian, partai ini juga menjadi anggota Partai Liberal Internasional. Partai Liberal Demokrat telah secara konsisten memegang kekuasaan sejak berdirinya pada tahun 1955, masa yang dikenal sebagai sistem 1955, kecuali selama periode tahun 1993 hingga 1998, dan kembali dari tahun 2009 hingga 2012. Pada pemilihan umum di tahun 2012, Partai Demokrat Liberal kembali mengambil alih pemerintahan dengan merebut 285 kursi di DPR dan 113 kursi di Dewan Penasihat setelah berkoalisi dengan Komeito. Pada pemilihan umum tahun 2012, Partai Demokrat Liberal kembali mengambil alih pemerintahan dengan merebut 285 kursi di DPR dan 113 kursi di Dewan Penasihat. Setelah berkoalisi dengan Komeito, mereka berhasil memperoleh status super mayoritas dan memiliki 2/3 suara di kedua majelis tersebut. Selain Perdana Menteri Shinzo Abe, banyak anggota serta mantan menteri dari Partai Liberal Demokrat yang juga terlibat dalam Nippon Kaigi, sebuah organisasi ultranasionalis yang mendukung sistem monarki dan memiliki pengaruh signifikan dalam politik Jepang. Yang ketiga, Partai Demokrat Sosial, yang dimana partai politik ini memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang signifikan dalam politik Jepang. Partai ini didirikan pada tahun 1955. Partai ini sudah menjadi salah satu kekuatan utama dalam politik Jepang selama beberapa dekade. Nama Saminto secara harfiah berarti Partai Demokratik Sosial dan mencerminkan ideologi dasar partai yang menekankan pada demokrasi, sosialisme moderat, dan ekonomi pasar campuran. Partai Saminto lahir dari penggabungan antara dua partai besar pada tahun 1955, Partai Demokratik Jepang dan Partai Sosialis Jepang. Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan koalisi yang lebih kuat dan bersatu melawan dominasi Partai Demokrat Liberal yang konservatif.
Sejak itu, Partai Saminto telah menjadi salah satu partai utama dalam politik Jepang. Ideologi Partai Saminto mencerminkan campuran antara demokrasi sosial dan kapitalisme. Mereka menganut gagasan-gagasan seperti perlindungan hak-hak sosial, kesetaraan, dan retribusi kekuasaan. Keempat, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, yang dimana partai ini merupakan salah satu partai politik utama di Jepang yang memiliki sejarah panjang dalam politik negara Jepang. Partai ini didirikan pada tahun 1996, yang dimana tujuan dari partai ini untuk memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi konstitusi di Jepang. Yang kelima, Partai Komunis Jepang, yang merupakan salah satu partai politik tertua dan paling berpengaruh di Jepang. Dengan sejarah panjang dalam politik negara Jepang, didirikan di tahun 1922, partai ini sudah memainkan peran penting dalam memperjuangkan politik, sosial, dan ekonomi di Jepang. Kemudian sistem budaya di Jepang. Jepang ini merupakan negara yang sangat berpegang teguh untuk mempertahankan nilai-nilai budayanya. Salah satu faktor penting yang secara signifikan berdampak pada kemajuan suatu bangsa adalah semangat atau karakteristik bangsa. Sebuah negara memungkinkan memiliki sumber daya alam yang langka dan sumber daya manusia di bawah standar, tetapi jika memiliki semangat dan karakteristik tertentu, negara tersebut bisa menjadi unggul. Sistem sosial dan budaya di Jepang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, seperti hormat kepada orang lain, pentingnya harmoni sosial, dan kesadaran akan hierarki berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan bisnis. Jepang juga memiliki sistem pendidikan yang sangat dihargai, yang menekankan disiplin, kerja keras, dan penghargaan terhadap pengetahuan serta pendidikan formal. Selain itu, aspek lain dari budaya Jepang termasuk pentingnya etiket dalam interaksi sosial, kesetiaan kepada kelompok atau perusahaan, serta kecenderungan untuk menghargai tradisi dan seni. Kemudian, sistem pemerintahan Rusia. Rusia yang secara resmi dikenal sebagai Federasi Rusia adalah negara terbesar di dunia yang terbentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara. Rusia menganut bentuk pemerintahan presidensial, artinya presiden mempunyai wewenang penuh baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dalam hal ini, presiden memegang kedudukan absolut sebagai eksekutif independen terhadap lembaga legislatif, lembaga yang mewakili rakyat. Presiden dan Perdana Menteri memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Rusia. Menurut teori ilmu negara, sistem pemerintahan Rusia seharusnya dinamakan sistem pemerintahan parlementer, karena presiden dan Perdana Menteri mempunyai wewenang eksekutif. Namun yang membedakan presiden dengan Perdana Menteri adalah presiden itu mempunyai wewenang lebih besar dibandingkan Perdana Menteri. Dalam sistem parlementer, presiden hanyalah kepala negara dan lambang kedaulatan negara. Perdana Menteri, sebaliknya, harusnya dipandang sebagai kepala pemerintahan dengan wewenang penuh atas kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Di Rusia, kewenangan Perdana Menteri terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri, seperti kebijakan sosial kependudukan dan peraturan yang mengatur birokrasi pemerintah. Menurut teori sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri bukanlah kepala negara di Rusia, kecuali posisi wakil presiden yang dihapuskan oleh konstitusi Rusia pada amandemen tahun 1993. Perdana Menteri di Rusia mempunyai status yang hampir sama dengan asisten presiden atau wakil presiden dalam hal pemerintahan dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa presiden yang dipilih oleh rakyat merupakan satu-satunya penguasa negara yang mutlak. Dengan persetujuan parlemen, presiden menunjuk Perdana Menteri dan Duma Negara harus menyetujui pencalonan Menteri Keamanan Negara. Semua menteri lainnya diangkat berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri. Sebagai kepala negara,
Presiden memiliki wewenang luas atas berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan darurat meskipun tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi. Pemilihan umum di Rusia merupakan aspek kunci dalam sistem politiknya, mencakup pemilihan presiden, Duma presiden, serta pemilihan di tingkat regional seperti gubernur dan pemerintahan daerah. Pemilu presiden di Rusia diadakan setiap 6 tahun sekali, dan presiden bisa dipilih untuk tidak lebih dari 2 periode berturut-turut. Dalam pemilihan presiden, partai politik dan calon independen bersaing untuk meraih dukungan pemilih. Dengan prosesnya dimulai dari pemilihan pendahuluan atau primaris di beberapa negara bagian. Sistem pemilu legislatif di Rusia menggunakan metode proporsional, di mana partai-partai politik bersaing untuk kursi di Duma negara. Meskipun ada sejumlah partai politik yang terdaftar, Partai Bersatu Rusia yang mendukung Presiden Putin telah mendominasi pemandangan politik, menciptakan tantangan bagi partai oposisi untuk memperoleh representasi yang signifikan. Selain itu, pemilu di Rusia mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di tingkat regional, walaupun pada tahun 2020, perubahan legislatif memberikan presiden kekuatan untuk menunjuk gubernur tanpa persetujuan langsung dari pemilih. Proses pemilu di Rusia seringkali menciptakan ketegangan politik dan kontroversi. Sejumlah pengamat internasional dan organisasi hak asasi manusia telah mencatat beberapa kekhawatiran, termasuk isu-isu seperti pembatasan kebebasan media, kontrol pemerintah terhadap proses pemilu, serta adanya laporan pelanggaran dan manipulasi suara. Meskipun Rusia memiliki lembaga pemantauan pemilu, sejumlah pengkritik berpendapat bahwa pengawasan ini tidak selalu mencakupi untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Pemilu di Rusia juga diwarnai dengan pemberitaan media yang dikendalikan oleh pemerintah yang memainkan peran kunci dalam membentuk perspektif publik. Ketidaksetaraan akses terhadap media dan kebebasan berekspresi dianggap oleh beberapa pihak sebagai faktor yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilu. Selain itu, kampanye pemilu di Rusia melibatkan penggunaan sumber daya negara secara signifikan yang dapat memberikan keuntungan gak proporsional kepada partai atau calon yang memiliki dukungan pemerintah. Pengawasan pemilu oleh pihak ketiga seperti lembaga internasional dan organisasi pemantauan pemilu seringkali dihadapi dengan tantangan. Beberapa pemantauan internasional telah menghadapi hambatan dan pembatasan selama pemantauan mereka di Rusia, menimbulkan pertanyaan tentang tingkat keterbukaan dan kerjasama yang diberikan oleh pemerintah Rusia terhadap pengawasan internasional. Meskipun pemilu di Rusia mencerminkan aspek formal demokrasi, beberapa tantangan persisten perlu diatasi untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Reformasi dalam hal kebebasan media, perbaikan dalam pengawasan dan pelaporan pemilu, serta upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya menjadi langkah-langkah kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi di Rusia. Pemilu presiden di Rusia telah dilaksanakan pada Maret 2024. Putin sebagai petahana yang telah memenangkan 4 kali pilpres mencalonkan diri kembali melalui jalur independen. Ketika mencalonkan diri sebagai calon independen, setidaknya harus memiliki 300.000 orang yang mendukung dari sekitar 40 wilayah. Selain Putin, ada 3 kandidat lainnya yang mencalonkan diri sebagai presiden Rusia, yaitu Vladislav, seorang wakil ketua Duma Rusia, kemudian Leonid, pimpinan Partai Demokrat Liberal, dan Nikolai dari Partai Komunis. Pilpres kali ini dimenangkan oleh Putin, sang petahana, dengan perolehan suara 87,32% total keseluruhannya. Kemudian sistem kepartaian. Jadi di Rusia ini terdapat beberapa partai politik yang memainkan peran penting dalam sistem politiknya.
partai-partai utama termasuk Partai Rusia Bersatu, Partai Komunis, dan Partai Demokrat Liberal. Partai Rusia Bersatu mendominasi politik Rusia dengan menduduki mayoritas kursi di parlemen, sementara Partai Politik Komunis sering menjadi partai oposisi yang signifikan. Kemudian Partai Demokrat Liberal juga memiliki peran yang cukup berpengaruh, terutama dalam hal gerakan konservatisme dan sebagai oposisi terhadap kapitalisme dan komunisme. Sosial budaya di Rusia. Sosial budaya di Rusia ini mencerminkan sejarah yang kaya dan beragam, serta pengaruh besar yang ditimbulkan oleh perubahan politik dan ekonomi, terutama selama dan setelah era Soviet hingga masa pemerintahan Putin. Kemudian ada beberapa aspek penting dari sosial dan budaya di Rusia saat ini. Yang pertama, kesenian dan sastra, di mana Rusia ini terkenal dengan kontribusinya yang signifikan dalam bidang sastra, musik, seni rupa, dan tari. Kemudian seni visual dan balet di Rusia juga diakui secara global. Yang kedua itu agama. Agama Ortodoks Rusia merupakan agama yang dominan dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan dan kebudayaan Rusia. Gereja memainkan peran penting dalam masyarakat meskipun ada periode pengekangan agama selama era Soviet. Yang ketiga itu tradisi dan perayaan. Jadi Rusia ini memiliki banyak festival tradisional dan perayaan, seperti Hari Kemenangan yang memperingati kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua, serta festival musim seperti Maslenitsa yang menandai akhir musim dingin. Yang keempat itu media dan teknologi. Jadi Rusia ini memiliki industri media yang kuat dengan televisi, radio, dan media cetak yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial. Internet dan media sosial telah menjadi media utama bagi warga Rusia, terutama generasi muda, untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi. Yang kelima itu kuliner. Jadi masakan Rusia ini menggabungkan berbagai tradisi kuliner dari berbagai Rusia. Hidangan seperti sup beet, dumpling daging, dan pancake adalah beberapa contoh yang paling populer. Kemudian yang keenam, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi Rusia ini memiliki tradisi pendidikan dan ilmiah yang kuat dengan banyak ilmuwan dan insinyur serta penulis terkenal yang telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk dunia. Jadi secara keseluruhannya itu sosial dan budaya di Rusia ini sangat beragam dan akan terus beradaptasi dengan kondisi global dan perubahan internal di negara Rusia itu sendiri.